dan bahagia. Bagaimana mengatasi rendahnya kemampuan numerasi murid? Mari ikuti prosesnya bersama saya, I Gusti Ayu Susiantini, SPDGR, Guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Nubatukan. Rapor pendidikan adalah alat yang sangat penting untuk menggambarkan kualitas pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Namun, tidak semua hasil rapor tersebut menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Pada tahun ini, secara garis besar, kemampuan numerasi murid di Kabupaten Lembata sangat rendah. Salah satunya adalah SMP Negeri 2 Nubatukan. Ketika membaca hasil rapor pendidikan, SMP Negeri 2 Nubatukan menghadapi situasi yang mengejutkan dan mengecewakan, yakni hasil rapor pendidikan menunjukkan kemampuan numerasi murid sangat rendah. Hasil rapor ini menjadi sorotan utama bagi sekolah. Nilai yang rendah dalam kemampuan numerasi menimbulkan kekhawatiran akan kualitas pendidikan yang diberikan di SMP Negeri 2 Nubatukan. Salah satu kemungkinan penyebab kemampuan numerasi yang rendah adalah metode pengajaran yang belum efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah untuk mengkaji kembali kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan. Pelatihan tambahan untuk guru dalam hal metode pembelajaran yang inovatif dan efektif, khususnya dalam hal penguatan numerasi, juga sangat dibutuhkan. Guru harus mendapat dukungan yang memadai dan sumber daya untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih baik. Mengatasi masalah numerasi murid yang masih rendah, maka dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Semua pihak harus bersatu demi menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik, sehingga membantu murid dalam mengembangkan kemampuan numerasi yang lebih kuat. Pada situs platform Merdeka Mengajar sebagai muara belajarnya para guru. Kurangnya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka juga menjadi salah satu tantangan dalam upaya perbaikan pembelajaran, salah satunya di bidang penguatan numerasi. Penguatan numerasi yang dipahami selama ini dianggap merupakan tanggung jawab dari guru matematika saja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah penguatan numerasi hanya menjadi tanggung jawab guru matematika saja? Atau sebaliknya menjadi tanggung jawab kita bersama? Jika hal tersebut dianggap sebagai tanggung jawab bersama, maka yang menjadi tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan numerasi murid pada pembelajaran selain matematika. Sebagai guru pendidikan Pancasila, saya merasa memiliki tanggung jawab terhadap hal ini. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan terkait dengan penguatan numerasi pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Nubatukan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, mempelajari topik numerasi pada platform Merdeka Mengajar. Setelah pembahasan rapor pendidikan di sekolah, saya langsung menanggapi permasalahan ini dengan membuka platform Merdeka Mengajar. Saya pun belajar secara mandiri di pelatihan mandiri pada PMM. Setelah mempelajari setiap modulnya, saya mulai memahami bahwa ternyata kemampuan numerasi murid sangat berpengaruh terhadap kompetensi murid.
Akhirnya, saya mulai bertekad untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 8 di SMP Negeri 2 Nubatukan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran di kelas. Setelah selesai membuat perencanaan pembelajaran, saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rancang. Setelah saya merasa siap, saya melanjutkan dengan memaparkan tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Setelah itu, saya mengumpan pemahaman mereka dengan pertanyaan pemantik terkait keberagaman data dalam kelas. Ketika murid sudah menjawab pertanyaan pemantik, saya mulai mengajak murid untuk belajar mengumpulkan data terkait keberagaman yang ada dalam kelas. Sebelum mengumpulkan data, saya membagi murid menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok bertugas membuat laporan terkait keberagaman yang ada. Untuk mengetahui pemahaman murid terkait penguatan numerasi yang saya sisipkan dalam pembelajaran saya pun melakukan asesmen formatif dalam proses pengerjaan laporan dan diskusi kelompok yang mereka lakukan. Melakukan refleksi pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya mengajak murid untuk melakukan refleksi pembelajaran terkait penguatan numerasi yang saya lakukan. Saya menganggap refleksi sangat penting untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Setelah melakukan penerapan penguatan kemampuan numerasi murid dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, saya mendapatkan dampak positif dari kegiatan ini. Saya merasa makin yakin terkait penguatan numerasi tidaklah menjadi tanggung jawab guru matematika saja, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan melakukan pembelajaran berbasis penguatan kemampuan numerasi murid, saya merasakan adanya peningkatan kemampuan terkait pengumpulan data dan penyajian berupa tabel, diagram batang, serta diagram lingkaran terkait keberagaman murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran penguatan kemampuan numerasi murid dalam pelajaran pendidikan Pancasila, saya merasa masih banyak kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Pentingnya sebuah refleksi pembelajaran dengan konsep penguatan kemampuan numerasi murid dapat dilakukan dengan baik dan lebih menarik lagi. Belajar mengumpulkan data ternyata menyenangkan bagi saya. Dengan belajar membuat tabel, saya lebih mudah mengetahui keberagaman yang ada di kelas. Demikian praktik baik saya terkait penguatan kemampuan numerasi murid kelas 8 di SMP Negeri 2 Nubatukan dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Semoga praktik baik ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru. Sekian dan terima kasih.